Shalom saudara, hari ini kita akan melihat satu tema yang saya beri judul Membalas Kejahatan dengan Kebaikan. Saudara, tidak lazim pengajaran seperti ini, tapi inilah yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, dunia mengajarkan kepada kita bahwa kalau yang jahat kepadamu, balas dengan yang jahat. Kalau ada yang benci kepadamu, balas kepadanya dengan kebencian. Jadi, dunia mengajarkan balas-balasan. Kalau kita perhatikan lagi komik silat Koping Ho misalnya, itu juga membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi pengajaran di dunia itu sifatnya seperti itu. Tapi pengajaran firman Tuhan, Yesus ingin mengajarkan kepada setiap kita bahwa satu hal yang berbeda, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, doktrin seperti ini memang spektakuler, saudara, unik, dan cukup menarik, saudara, karena sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi biasanya di dunia ini. Dan kejadiannya itu biasanya di luar nalar manusia. Beberapa ayat yang jelas-jelas mengajarkan itu seperti Yesus berkata, siapa yang menampar pipi kananmu, berikan kepada dia juga pipi kirimu. Siapa yang membenci kamu, kasihi mereka. Bahkan musuh juga perlu dikasihi. Kita akan baca Alkitab, saudara. Sebelum saya lanjutkan, Roma 12 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saya ulangi, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Dalam Amsal 25, 21, 22 mencatat, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Nah, saudara, firman Tuhan ingatkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi sekali lagi diberikan kontrasnya, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Gampang tidak, saudara? Oh, tidak, saudara. Kalau balas kejahatan dengan kejahatan itu manusiawi, duniawi. Tapi ketika firman Tuhan mengajarkan membalas kejahatan dengan kebaikan, itu perlu pergumulan, perlu pengorbanan, perlu makan waktu, saudara. Tapi ada orang yang bisa kerjakan ini semua nggak? Ada, saudara. Di dalam Alkitab, saudara, beberapa tokoh yang mempraktekkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Misalnya Yusuf, saudara. Dia dihianati, dia dijual oleh saudara-saudaranya, bahkan dimasukkan ke dalam sumur, hampir mati, saudara. Tapi sekali lagi, Yusuf tidak membalas dendam. Yusuf tidak membalas dendam ketika ia berkuasa di Mesir. Bayangkan ketika
dia dijual ke Mesir. Di situ dia jadi budak. Di situ dia dihianati, di situ dia dipenjarakan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini karena ulah tingkah daripada saudara-saudaranya. Namun atas kemurahan Tuhan, atas kasih Tuhan, Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Artinya dia berpangkat, berkuasa, mau lakukan apa saja bisa. Ketika kelaparan terjadi, saudara-saudaranya yang di Israel harus pergi ke Mesir mencari makanan. Disitulah Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Tapi saudara, dia tidak balas dendam. Dia tidak balas dendam. Dia membalas dengan kebaikan. Bahkan dia katakan kalimat yang sangat terkenal, engkau mereka-rekakan kejahatan bagiku, tapi Allah mereka-rekakan kebaikan bagiku. Dia mengampuni, dia memberikan bantuan. Alkitab mencatat dia bawa saudara semua datang, pindah ke Mesir. Selain itu ada Daud, saudara. Daud itu tanpa kita sadari, sebenarnya dia adalah menantu daripada Saul. Mengapa saya katakan dia menantu Saul? Karena waktu Daud mengalahkan Goliat, ada dikasih sayembara semacam begitu, yang dapat mengalahkan Goliat akan dijadikan menantu oleh Saul. Maka Daud terpilih. Nah, namun ada satu hal, peristiwa ibu-ibu, kaum wanita bernyanyi. Mereka katakan kalimat, Saul mengalahkan beribu-ribu orang. Senang sekali si Saul. Tapi sebentar dia dengarkan lagi puji-pujian lagu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa orang. Timbullah kemarahan, timbullah kebencian, timbullah rasa saingan, dan sebagainya. Sejak saat itu, Daud hendak dibunuh oleh Saul. Daud harus lari, keluar, masuk ke lembah, naik ke gunung, masuk ke hutan, sembunyi-sembunyi, dan sebagainya. Dan waktu Saul mengejar Daud, dia capek. Akhirnya dia tertidur. Daud mengambil gunting, menggunting punca jubahnya. Daud tidak mau membunuh. Dia tidak mau membunuh Saul. Kalau dia bisa lakukan. Tapi ketika esok harinya Saul panggil Daud lagi, mau membunuh Daud lagi, maka Daud melambai-lambaikan punca jubah yang kemarin dia gunting itu. Dia katakan, kalau kemarin aku mau membunuh engkau, bisa. Tapi aku tidak. Karena engkau adalah orang yang diurapi Tuhan. Daud membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan keturunan daripada Saul, anak dari Yonatan atau cucu daripada Saul, namanya Mephiboset itu, ketika Daud akhirnya menjadi raja, dia panggil kembali keturunan daripada Saul itu, dibawa ke istana, diajak makan, dan sebagainya. Dia rangkul kembali, bukan membunuh mereka. Di sini kita melihat bagaimana Daud membalas kejahatan dengan kebaikan.
Banyak lagi saudara. Dan tokoh yang paling penting yang kita bisa ingat dan harus kita ingat selama-lamanya adalah waktu Yesus berada di atas kayu salib. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Apa yang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Tidak mungkin, saudara. Tetapi saudara, Yesus ingin mengatakan, ampunilah mereka. Ampunilah. Kenapa? Karena memang Yesus membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan tujuan dia datang ke dunia ini memang seperti itu. Yaitu menjangkau orang-orang yang hilang, orang-orang yang akan binasa. Sekarang kita coba menelusuri bagaimana cara membalas kejahatan dengan kebaikan menurut firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, jangan membalas dendam. Itu penting saudara. Jangan membalas dendam. Serahkan pembalasan kepada Tuhan dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara ingat Musa. Musa itu sangat disayang oleh kakaknya, Miriam. Waktu Musa lahir, itu di zaman pembunuhan setiap anak yang lahir, anak laki-laki. Dan mamanya berusaha menyembunyikan si Musa. Tapi tidak bisa. Karena makin hari makin besar. Itu sebabnya maka mamanya itu berniat melepaskan Musa di sungai Nil. Taruh di keranjang, dialirkan begitu. Kita mencatat atas kemurahan Tuhan saudara, Musa ditemukan oleh putri Firaun ketika sedang mandi. Lalu dia ambil anak itu, tapi anak itu menangis. Miriam datang menghampiri karena Miriam dari tadi menjaga kemana saja aliran adiknya itu. Miriam bilang, mamaku itu lo pandai menjaga baby. Baby yang dia gendong pasti akan tenang diam. Benar. Dipanggillah mamanya datang, menggendong bayi itu, ya. Ya bayi itu kan Musa. Dan apa yang terjadi saudara? Bayi itu diam. Ya diamlah karena mamanya. Bahkan Alkitab mencatat mama Musa disuruh pulang bawa bayi itu, jaga, dan dikasih gaji. Itu mujizat Tuhan, luar biasa. Nah saudara, setelah mereka dewasa, kemudian Alkitab mencatat dalam Bilangan 12, Musa menikah. Menikah dengan perempuan asing, perempuan Kusi. Dan Miriam pada waktu itu tidak senang kritik dan Harun, saudaranya. Tapi Musa tidak membalas. Musa diam, bukan karena dia takut. Musa bungkam, bukan karena dia pengecut, bukan. Tapi Musa diam karena dia tahu Tuhan Allah yang akan membalas kepadanya. Benar, Tuhan membalas kepadanya. Dan Miriam kena penyakit kusta. Nah, begitu Miriam kena penyakit kusta, karena ini penyakit yang haram, maka mereka tidak boleh melangkah. Pada waktu itu mereka kan sedang perjalanan menuju tanah perjanjian itu. Harus berhenti.
Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, ketika kejadian itu, Miriam sakit, Miriam kusta. Penyakit kusta zaman itu penyakit yang sangat-sangat najis. Tapi Musa katakan kepada Allah dalam doanya, "Ya Allah, sembuhkanlah dia." Orang luar kan akan tertawa, "Oi, kamu sudah difitnah, kamu sudah diejek, kamu sudah dikata-katai, kamu bilang sembuhkan." Harusnya bilang mampuslah dia. Tapi tidak dengan Musa. Saudara, dia tidak membalas dendam. Dia bahkan lakukan kebaikan kepada musuh. Memang firman Tuhan itu unik. Dalam perjanjian baru standarnya sangat tinggi. Saya sering berulang-ulang mengatakan, Pak, dalam perjanjian lama kalau dikatakan jangan membunuh, maka dalam perjanjian baru engkau memikirkan yang jahat terhadap orang lain saja, itu membunuh. Jadi waktu dikatakan jangan membunuh, itu berarti kamu tidak boleh memikirkan tentang kejelekan orang. Maka Miriam praktekkan seperti itu, dipraktekkan seperti itu oleh Musa. Tidak ngutuk-ngutuk, mampus dan sebagainya, enggak. Tapi minta pengampunan. Kemudian apa, saudara? Harus doakan mereka yang pernah menyakitimu. Firman Tuhan katakan, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu atau memusuhi kamu. Sekali lagi, ajaran firman Tuhan, ajaran Alkitab itu unik. Kasihilah musuhmu. Itu kan berarti kita tidak boleh ada musuh. Orang kalau musuh pasti dibenci. Mana ada musuh yang dikasihi? Musuh ya dibenci. Gampang nggak mempraktekkan ini? Tidak, saudara. Mengajarkannya sih gampang. Mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan sepertinya gampang. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita pernah dengar berita viral. Ada sekelompok anak-anak sedang retreat. Lalu tempat retreat mereka itu dihancurkan. Anak-anak diusir. Ini terjadi di Jawa Barat. Dan peristiwa itu menjadi viral. Datanglah gubernur Kang Deddy katanya. Dalam pertemuan itu dengan pemilik, dia katakan dia akan mengganti. Diambil dengan dalam uang kocek sendiri, dikasih 100 juta untuk memperbaiki. Yang menarik adalah, saudara, pemiliknya, ini saya baca, dengar, atau saya dapat berita di koran harian atau video, bahwasannya pemilik rumah itu tidak pakai uang itu, tapi dia bawa uang itu pergi berikan kepada tempat perbaikan ibadah lain yang beda pula agamanya, begitu. Luar biasa, bukan? Yang tanda kutip yang merupakan agama orang-orang yang menghancurkan
tempat mereka gitu. Inilah disebut membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara, ketika kita mempunyai respon membalas orang yang jahat dengan kebaikan, kita bukan sedang mencari muka ya. Tapi ini firman Tuhan ajarkan. Nah, saya harap kita sebagai orang percaya belajar seperti itu. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Berdoa yang tidak menyakiti. Kita ini lemah, saudara. Kita lemah. Kita bisa menyakiti orang. Kadang apa yang kita lakukan yang menyakiti orang itu tanpa kita sadari. Biasanya engkau menolong orang, tapi sekali engkau tidak menolong, engkau dicap sebagai musuh. Kan bahaya, saudara. Pada waktu itulah, saudara, kita perlu belajar daripada apa yang diajarkan malam ini. Mengasihi, mengampuni. Orang yang praktek firman Tuhan mengasihi dan mengampuni, dia tidak gampang-gampang marah, tidak gampang-gampang merajuk, artinya ngambek, enggak. Bahkan ketika dia tidak ada dudukan jabatan di kepengurusan atau majelis di gereja, dia tak mau setia melayani. Daud kan begitu, saudara. Ketika dia berniat mendirikan bait Allah dan Allah tidak izinkan dia mendirikan bait Allah itu, apakah dia marah? Tidak, saudara. Apakah dia ngambek? Tidak juga. Dan ketika Allah mengizinkan anaknya membangun, dia support bahan bangunan yang paling bermutu tinggi. Itulah yang Daud lakukan. Kita mesti demikian, saudara. Dengan demikian tidak ada orang yang kita benci, bahkan kita mengasihi mereka. Ya memang hidup kita, kadang kita katakan kita tidak mau cari musuh ya. Tapi ada saja orang memusuhi kita. Kadang kita katakan kita tidak mau menyakiti orang. Tapi ada saja kita kadang-kadang bisa menyakiti orang. Perkataan bisa menyakiti. Orang-orang yang bisa tersakiti atau disakiti adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Saya ulangi. Orang-orang yang paling gampang disakiti, orang-orang yang paling terasa disakiti adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Suami bisa sakiti istri, istri bisa sakiti suami, orang tua bisa sakiti anak-anak, anak-anak bisa menyakiti orang tua. Kalau kepada orang lain mungkin bisa, tapi ya agak-agak susah lah, karena kan jarang-jarang kita ketemu. Tapi kalau engkau dan saya masih menyimpan dendam, menyimpan kemarahan bahkan kepada tetanggamu, karena sebagai suami istri saja pun bisa bertengkar, bisa gak cocok, apalagi dengan tetangga. Suami istri datang dengan latar belakang yang berbeda, anak sulung dengan anak bungsu, anak orang kaya dengan anak orang miskin, punya gelar dengan tidak punya gelar, yang biasa suka bergaul dengan satu lagi kutu buku, sekarang dipersatukan. Dan itu tidak boleh diceraikan. Gak ribut, saudara. Pertengkaran bisa terjadi, bisa. Tapi kalau ada pengampunan, maka pertengkaran bisa terhindari. Atau
kalau tidak bisa terhindari, tapi bisa diatasi. Itu sebabnya maka sebagai orang percaya yang mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita mesti tetap hidup dalam kasih dan damai. Firman Tuhan katakan, usahakan hidupmu berdamai dengan semua orang. Sekali lagi, usahakan hidupmu berdamai dengan semua orang. Artinya berdamai dengan semua, termasuk tetangga, apalagi famili. Terserah kalau mereka mau terima engkau, mau berdamai dengan engkau atau tidak, terserah mereka. Yang penting inisiatif dari Anda mau berdamai. Sebagai orang percaya, bagaimana engkau belum berdamai? Maka firman Tuhan katakan, ketika hatimu masih menyimpan dendam, menyimpan kemarahan, menyimpan kebencian, bagaimana engkau bisa berdoa? Bagaimana engkau bisa mempraktekkan kasih? Semuanya akan pura-pura, saudara. Tapi hidup perlu damai, perlu kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sih berharap sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup dalam kasih. Walaupun ada latar belakangnya, mereka jahat, mereka itu pernah menyakiti engkau, mereka pernah menipu engkau, mereka pernah memfitnah engkau, tetap engkau mengasihi mereka. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita punya pengampunan. Jadi pengampunan itu penting. Pengampunan membuat kita gampang lakukan apa saja, gampang mengasihi orang lain. Arwah dari kata-kata mengasihi itu penuh sukacita. Tapi arwah dari kebencian itu penuh duka cita. Mengasihi itu senyum. Membenci itu mewek. Tunjukkanlah senyum. Tunjukkan rasa kebahagiaan. Tunjukkan rasa sukacita. Karena engkau hidup dalam damai, engkau hidup dalam kasih, dan engkau hidup di dalam satu persekutuan yang indah. Nah, dengan mengikuti teladan tokoh Alkitab Yesus, ajaran Yesus, membalas kejahatan dengan kebaikan bukan hanya tidak mungkin kita lakukan. Dan itu harus jadi panggilan hidup kita, setiap orang percaya, setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena setiap hari iblis menggodain kita lakukan kejahatan. Mengapa harus setiap hari? Karena iblis yang menggoda kita itu melakukan kejahatan, dia tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur. Dia tetap standby untuk menjatuhkan kita. Bayangkan, sepandai-pandainya tupai melompat, akan jatuh, saudara. Maka kita perlu menjaga diri baik-baik supaya tetap teguh. Saudara, jangan katakan engkau tidak layak lagi. Karena kematian Yesus di atas kayu salib, pengorbanannya yang begitu besar, membuat engkau layak. Harus move on. Yang selalu katakan, aku ini orang berdosa, padahal benar kita berdosa, tapi dosa kita itu sudah diampuni kalau kita percaya pada Tuhan. Jadi Tuhan mau memberikan pekerjaan yang luar biasa kepada kita yang biasa-biasa ini. Supaya apa? Supaya Injil tetap diberitakan. Ini panggilan. Supaya bisa Injil tetap diberitakan,
kita harus tetap setia, tetap menunjukkan kasih, tetap menunjukkan karakter yang disucikan, yang dimuliakan. Jadi doakanlah supaya kita bisa hidup dengan penuh kasih tanpa menyakiti. Doakanlah supaya kita bisa hidup dengan penuh pengampunan dan tulus hati. Doakanlah supaya kita bisa hidup dalam kasih dan damai sejahtera. Berdoa agar kita bisa hidup tidak pernah memikirkan kejahatan orang lain lagi ataupun balas dendam. Dan doakanlah agar kita melakukan kebaikan, bahkan terhadap orang yang tidak mengasihi kita, yang membenci kita. Karena Yesus sudah melakukannya. Di atas kayu salib dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Pakailah firman-Mu jadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Terima kasih.